berarti bidang dia bukan di situ. Enggak usah kita paksakan. Berarti dia akan berkarir di bidang lain. Kemudian datang ustadz satu lagi, kiai, melawat pondok kita, ngomong-ngomong yang sama. Anak-anak kasih waktu ngapal 3 tahun saja. Kalau dia nggak hafal 3 tahun, berarti bidang dia bukan di situ. Dia mungkin jadi ahli baca kitab kuning, mungkin dia jadi polisi, mungkin dia jadi tentara, mungkin dia jadi hakim konstitusi. Nolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Nolong agama ini bisa jadi apapun untuk menolong agama ini. Kemudian kita mesti lebih baik. Ya. Man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, berarti dia orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia orang yang terlaknat. Enggak ada yang salah dengan pesan itu. Itu bukan hadis Nabi. Itu adalah kata-kata hikmah. Kemudian kamu nanti akan jadi hafizah, kamu nanti akan keluar negeri, akan jadi simaan, akan didengar oleh kiai anu, akan ke pondok anu. Enggak salah. Enggak ada yang salah dengan itu. Saya subuh saya sampaikan. Ini yang hafal nanti 2027 alumni kita pertama, kalian akan ke Mesir, kalian akan ke Yaman, Ahqaf University, kalian akan ke Brunei Darussalam, University Islam Sultan Syarif Ali. Enggak ada yang salah. Di mana salahnya? Yang salah itu adalah ketika itu dipahami sebagai last destination. Destinasi terakhir, stasiun terakhir adalah ingin jadi penghafal Quran, doktor. Bukan. Itu bukan stasiun terakhir. Itu hanya wasilah. Kalau kamu hafal Quran santri, kalau kamu doktor, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa mimpin pondok, kamu bisa jadi, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana berdakwah, bagaimana ngajak orang jadi baik. Yang salah itu adalah ketika cita-citanya menjadi penghafal Quran, hafiz, hafizah, tamat luar negeri, simaan ke sana kemari. Itu bukan tujuan. Itu hanya wasilah. Abdul Somad belajar S1, S2, S3, profesor, doktor. Terus berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Itu hanya wasilah. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ya masuk ke pedalaman. 6 bulan ke Talang Mama, kami buat pondok Nurul Azhar di Talang Mama, Bagan Benio, mutar bagaimana berdakwah itu. Jadi apa yang disampaikan tadi nggak salah, tapi ketika berhenti di situ, itulah puncak kepuasan, itu salah. Bukan, ilmu itu bukan untuk. Terus kalau saya simaan dipertontonkan di depan pondok anu, bagus untuk show, supaya anak-anak yang belajar ini mendengar dia. Oh, kakak ini dapat beasiswa kemarin ke Al-Azhar, doktor loh. Kami jadi semangat loh. Nggak ada yang salah. Apa salah? Tapi kalau ngapal Quran hanya untuk show, bagus jadi penyanyi dangdut. Nah, sekarang saya balikkan lagi ke orangnya. Bisa enggak Ustadz,
Ardi Gunawan ditanya lagi, yang nanya nih, paham nggak dia yang saya jelaskan? Gimana, Ukti? Gimana paham dengan apa yang tadi sudah Ustaz Abdul Somad jelaskan? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah saya paham atas apa yang telah Ustadz berikan ilmu kepada saya. Oke. Ustadz. Begini Ustadz Ardi. Ya. Saya setiap tahun melepas 100-200 anak yang akan ke Mesir itu. Saya kasih nasihat begini. Kalau kalian hafal Quran, bisa baca kitab, nilai kalian mumtaz, kalian profesor, doktor, S3. Nih, ngajar di kampus, jadi rektor, jadi dekan, ketua jurusan. Kalau nilai kalian very good, jayid jiddan, kalian akan jadi dosen, UIN, kampus. Kalau nilai kalian jayid, good, kalian jadi pimpinan pondok, LC. Kalau nilai kalian makbul, sampai kami bilang dulu di Azhar makbul indallah, karena kalau nilainya makbul nggak bisa S2, ya makbul aja lah, S1 cukup. Kalian mungkin menjadi pendakwah segala macam, terserah. Lalu ada di antara kalian yang na'udzubillah, mohon maaf, rasib, gagal dia. Udah nyoba 3 tahun, mata kuliah 14, setahun cuman habis 2, DO, drop out. Akhirnya pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi dengan si drop out tadi? Ternyata dia gagal di kelas, dia gagal di buku. Tapi dia hebat dalam hal komunikasi. Akhirnya dia punya travel haji dan umroh. Akhirnya dia kontak si profesor doktor yang di kampus, dia kontak si LCMA, dia kontak si LC, dia kontak si makbul. Keempat-empat ini berangkat umroh karena si gagal tadi. Paham? Enggak bisa kita mengukur kemampuan orang. Tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya mau mafsul, mau DO. Enggak bisa mengukur standar. Dulu masih ingat enggak waktu sekolah pakai ranking-rankingan. Menetapkan ranking orang tuh hanya dengan 5 pelajaran. Fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lalu ditetapkanlah ranking orang. Akhirnya ranking 1 dengan ranking 30. Ada orang yang nggak bisa fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, nggak bisa. Tapi komunikasinya bagus. Akhirnya dia yang jadi bos, yang bisanya jadi karyawan. Mohon maaf, bukan merendahkan. Nggak bisa mengukur burung dengan cara berenang. Nggak bisa mengukur ikan dengan cara terbang. Burung hebat di atas sana. Ikan juga hebat di air. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya mereka berprestasi. Oke, kalau ada anak yang 3 tahun nggak hafal Quran, berarti bidang dia bukan di situ, bidang dia yang lain. Coba tengok apa yang hebat, dia hebat masak. Berarti dia buka rumah makan, kuliner. Suruh dia buat asam pedas bawang, buat dia rendang. Dia akan menolong agama ini dengan kuliner. Kemarin Ustaz Somad bawa 1 ton rendang ke Aceh. Yang masak rendang itu yang hafal Quran atau yang kuliner? Kuliner. Yang kuliner. Tapi jangan semuanya kuliner sehingga Quran ditinggalkan. Yang paling bagus itu yang punya rumah makan kuliner itu hafal Quran. Nah, itu lebih mantap lagi, bisa dapat dua-duanya. Tapi jangan pernah mengukur keberhasilan orang hanya dari satu sisi. Demikian Ustaz Ardi. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya ingin terus bisa belajar bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ini yang tadi bagus sekali ya Bapak Ibu semuanya. Seperti di pondok dulu kami belajar mahfuzat.
Likulli syai'in maziyah, setiap orang punya kelebihan masing-masing, tinggal diasah, tinggal dioptimalkan, jangan terlalu merenungi kekurangannya. Ayah bunda rasanya pengen sudahi, tapi bolehlah satu lagi pertanyaan, karena jarang-jarang nih ayah bunda bisa berjumpa langsung bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Boleh saya kasih satu kesempatan lagi untuk ayah yang ingin bertanya, silakan. Insya Allah pertanyaannya bisa mewakili untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan raise hand. Ya. Ibu Rika, silakan Ibu Rika. Baik, mungkin yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Ustaz Muhammad. Begini Ustaz, ini sesuai dengan tema renungan dari seorang hamba. Sebagai seorang hamba, saya merasa apa yang sudah saya lakukan, kayak bentuk penghambaan itu semakin saya sadar ketika saya melakukan ibadah. Misalnya besoknya saya mendapatkan ujian yang sangat berat, tiba-tiba saya sadar bahwa saya bisa melewatinya gitu. Tapi setelah itu lewat, saya merasa saya semakin jauh dengan Allah. Ketika saya ingin mendekat lagi, saya takut diuji lagi. Bagaimana saya menguatkan diri saya untuk selalu dekat dengan Allah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, poin pertama, ujian. Tidak ada manusia hidup tanpa ujian. Saya ulang lagi, tak ada manusia hidup tanpa ujian. Tolong tunjukkan ke saya mana orangnya yang hidup tanpa ujian. Enggak ada orang hidup tanpa ujian. Enggak usah pakai ayat-ayat ya. Kalau mau pakai ayat, tentu walana buluwannakum bisyai, pasti kami uji. Bisyai minal khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Wa thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, banjir bandang, tsunami. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Enggak ada orang hidup tanpa ujian. Itu satu. Yang kedua, setelah saya diuji, saya merasa semakin jauh. Saya ini manusia, saya punya perasaan. Tidak bisa mengukur sesuatu berdasarkan rasa-rasa. Nggak bisa. Dalam Islam ini ada standarnya. Saya tadi udah sholat maghrib. Saya sudah zikir. Bahwa diri saya merasa jauh, merasa dekat, itu perasaan. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Cukup. Gak usah pakai rasa-rasa. Ini rasanya begini, rasanya begini. 1 meter itu berapa? 1 meter itu 100 cm. Cukup. Asal udah cukup 100 cm, berarti 1 meter.
Nggak perlu rasa-rasanya kurang ya, rasa-rasanya mati lagi saya kalau ikut pakai rasa-rasa. Saya rasa-rasanya Ustaz, rasa-rasanya apa kau rasa-rasa? Kau udah bersyahadat? Udah. Kau sudah sholat? Sudah. Kau udah puasa? Sudah. Kau sudah bayar zakat? Sudah. Kau sudah haji? Belum. Tapi udah bayar ONH. Udah, kau muslim. Nah, nunakumu bizawahir. Nggak bisa pakai rasa-rasa. Tapi saya rasanya saya masih jauh dari Allah. Ya terserah mau rasa jauh. Yang penting kata Allah udah Islam. Udah. Jadi nggak usah terlalu pakai rasa-rasa yang nggak bertepi ini. Oke? Saya mau dekat tapi takut diuji. Ini kerja-kerja setan ini. Kenapa kau nggak sholat? Saya takut nanti kalau saya sholat saya diuji. Kau nggak puasa? Nanti kalau saya puasa saya diuji. Pegang aja dua rukun ini. Pegang dua rukun ini. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Minta sama Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Jangan kau hukum aku kalau aku lupa, kalau aku salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Jangan bebankan kepadaku seperti yang kau bebankan pada orang-orang sebelumku. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan padaku yang aku tak sanggup memikulnya. Ma'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunkan aku, maafkan aku. Anta maulana, kaulah sebaik-baik penolong. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong aku menghadapi orang kafir. Rabbana atina fid dunya. Selesai. Enggak usah terlalu ribet, jelimet, susah, payah. Aku merasa jauh, aku merasa hampa, aku merasa ini. Nanti kalau aku dekat, aku akan apa ini? Ngaji sama siapa ini ngaji-ngaji begini? Cari Ustadz Ardi, buatkan jadwal Ustadz yang jelas-jelas saja lah. Sekarang tanya balik Ibu Rika nih, paham tak dia yang saya sampaikan ini? Bu Rika, paham Bu Rika? Insya Allah Ustadz, saya sudah mulai memahami Ustadz. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu sudah bersyahadat? Sudah Ustadz. Udah sholat? Sudah. Sudah puasa? Sudah puasa. Sudah bayar zakat? Zakat nanti Ramadan Ustadz. Sudah zakat mal tiap tahun? Sudah haji? Oh iya. Haji belum Ustadz. Insya Allah panjang umur pergi haji ke Baitullah. Amin, amin, amin. Terus ibu takut melaksanakan yang 5 ini, takut diuji? Bukan begitu Ustadz maksudnya. Jadi apa lagi? Iya. Ustadz mungkin apa ya? Saya kurang support dari orang-orang terdekat. Mungkin saya merasa berat ya mengujian itu gitu. Ibu kalau meninggal orang dekat nih mau nggak ikut? Ya itu Ustaz, saya harus banyak belajar lagi. Saya nggak pernah saya peduli sama orang. Karena kalau aku mati orang ini nggak ada yang mau ikut. Ngapain aku peduli sama dia? Ya. Betul Ustaz, terima kasih Ustaz. Ibu tulis buat besar-besar di situ. Aku tak peduli sama kalian karena aku mati sendirian. Aku tak peduli sama kalian karena kalau aku mati sendirian. Buat baju kaos ibu pakai. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, makasih. Demikian Ustaz Ardi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Allah Bapak Ibu semuanya memang betul kita harus menghindari diri kita dari rasa overthinking, merasa was-was. Semoga saya doakan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini selalu mantap dalam setiap pola pikir, yakin insya Allah
Allah sebagai sebaik-baiknya penolong kita dan segala apa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya insya Allah bagi Allah takdirnya adalah baik. Ayah bunda, sedikit saya mau resum sebelum nanti Ustaz Abdul Somad akan berdoa untuk kita semuanya. Pentingnya kita berzikir ayah bunda ya. DHA pertama, pentingnya kita berzikir. Jangan hanya mata kita menatap tapi kita tidak berzikir, nanti takutnya kita terhayal dengan hal yang tidak baik. Dan yang kedua adalah kita adalah seorang hamba yang harus betul-betul meyakini bahwasanya kita milik Allah, kita nggak punya apa-apa dan kita tidak bisa sombong. Dan yang ketiga, kita perhatikan anak-anak kita, anak-anak ideologis, anak-anak biologis, kita perhatikan betul-betul. Kita perhatikan, luangkan waktu karena mereka adalah amal jariah kita semua. Ayah bunda, insya Allah tidak cukup di sini. Insya Allah saya nanti akan membuat program kelas ya secara online, bisa tanya jawab ya melalui WhatsApp bersama Ustaz Abdul Somad. Nah, kira-kira nih teman-teman semua yang ada di sini, siapa yang ingin ya tetap belajar, bisa tanya jawab bersama UAS? Cuma angkat tangannya, ada yang mau? Wah, semuanya Masya Allah mau semuanya ya. Nah, bagaimana caranya Mas Age? Insya Allah bisa belajar bersama Mas Age, bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, supaya lebih dimantapkan ya perkara fikih, perkara kehidupan. Nah, silakan save nomor kakak Khadijah sekarang, jangan nanti kalau nanti tidak dijawab ya. 0882 disimpan, lalu 2870 1175. Saya ulangi lagi, 0882 2870 1175. Nomornya sudah ada di komentar Zoom. Silakan ketik nama ya, ketik nama spasi ya, belajar ya bersama UAS ya, belajar bersama UAS ya, ketik nama spasi ya, daftar kelas UAS dan AG ya, atau daftar kelas, atau dipersingkat ketik nama spasi belajar UAS. Silakan saya berikan waktu hanya 2 menit bagi ayah bunda yang ingin nanti bisa belajar ya melalui WhatsApp untuk daftar sekarang, yaitu nama spasi belajar bersama UAS ya. Ini sudah disilakan teman-teman bisa join sekarang juga, hanya waktu lagi hanya 1 menit dari sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita hari ini sudah belajar. Dan satu pesan lagi, mari kita dekatkan diri dan bisa mensupport program-program positif ya. Saya dapat pesan dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan juga Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kalau Kiai Hasan berpesan, bisnis akan berlalu, yang abadi adalah pendidikan, salah satunya pondok pesantren. Dan UAS pun berpesan, semua lokomotif akan berubah, yang abadi adalah pendidikan. Kita bangun pondok, bangun rumah Quran, insya Allah akan menjadi amal jariah kita semua. Silakan bagi ayah bunda bisa ikut berkontribusi untuk bersama-sama menjadi wakaf ataupun memberi harta untuk pembangunan masjid Eko Wakaf. Ini dia, dari satu langkah kecil hari ini ribuan orang doa lahir. Masjid ini akan menjadi rumah bagi banyak doa ilmu dalam langkah menuju kebaikan, dan semuanya bisa mulai dari kontribusi hari ini atas nama Masjid Eko Wakaf. Silakan QRIS-nya ada di depan. Jika memang Bapak Ibu berminat untuk menjadi bagian ya membangun amal jariah bersama Masjid Eko Wakaf. Saya beri waktu 1 menit ya, insya Allah sebelum kita tutup dengan Ustaz Abdul Somad. Baik, ayah bunda, tiba saatnya kita untuk mendengarkan satu nasihat terakhir dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, lalu akan ditutup dengan doa pada malam hari ini. Ustaz mohon beri satu pesan untuk kami dan mungkin bisa
menutup malam hari ini dengan doa terbaik dari Ustaz Rusdi. Renungan seorang hamba. Renungan 3 proses: ta'akul, tafakkur, tazakkur. Ta'akul mengaktifkan akal, tafakkur mulai berfikir, tazakkur puncaknya adalah zikir. Ta'akul, tafakkur, tazakkur. Yang kedua, seorang, kita ini manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Maka bersikaplah sebagai manusia yang akan diminta tanggung jawab, karena hewan dan tumbuhan tidak ada pertanggungjawaban. Yang terakhir, kita ini adalah hamba. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba kuasa, tapi jadilah hamba Allah. Oke? Bersama USB. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallah. Ayah Bunda, kami ingatkan kembali insya Allah bersama OSB dan bersama saya, bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, kita akan mengadakan kelas online. Silakan daftar sekarang sebelum nanti akan ditutup. Ke nomor Khadijah ya Bapak Ibu semua, bukan di kolom komentar, tapi ke nomor Mbak Khadijah, silakan di-save 0882 2870 1175. 0882 2870 1175, ketik nama spasi belajar bersama UAS. Ayah Bunda sambil mengetik Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita dengarkan doa dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Semoga setelah ini kita tahu bagaimana merancang kehidupan, karena orang yang cerdas bukanlah orang yang pandai merancang kehidupannya di dunia, tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu merancang kehidupannya setelah kehidupan di dunia. Orang yang cerdas itulah orang yang memikirkan bagaimana bukan hanya hidup enak, tapi memikirkan bagaimana mati enak. Doa, mari kita dengar dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, segala puja-puji hanya milik-Mu. Kami tidak punya pujian. Kalaupun kami dipuji manusia, itu hanyalah titipan dari-Mu. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma ja'alna minal uqala, jadikan kami orang-orang yang berakal. Wa ja'alna minal mufakkirin, jadikan kami orang-orang yang berfikir. Wa ja'alna minadz dzakirin, jadikan kami orang-orang yang berzikir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami jadi manusia yang mendengar nasihat baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu ke dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-Mu. Jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba harta, apalagi menjadi hamba manusia. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena-Mu. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'al hadhil ayyam khairan min amsina, jadikan hari-hari kami yang ke depan lebih baik daripada hari kemarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, abang, kakak, adik, sahabat. Lebih kurang 1 jam 30 menit kita bersama. Tentu saja banyak yang tidak berkenan di hati, kata-kata, cara saya bicara mungkin menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Ustadz Ardi beserta keluarga besar OSB dan komunitas-komunitas, mudah-mudahan kita selalu bersama dalam ridha Allah SWT. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.